warahmatullahi wabarakatuh. Kita sopo kelompok Abisada anak daerah dikantuk tugas mata pelajaran pendidikan Pancasila kangge mameraken kabudayaan ing tlatah Yogyakarta. Kali guru pembimbing Titi Indiani. Kita sopo kelas sedoso TCKT Setunggal SMK Negeri Setunggal Cilacap. Kalian kelompok nami kula Iwan Biasani nomor 12. Kami kula dan Pimpinan Pilihan saking nomor 11. Kami kula Ma'anjani Sonia saking nomor 13. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang sering disebut dengan Keraton Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 3.250 hektar, mencakup 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dengan kepadatan penduduk rata-rata 12.177 jiwa. Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Sleman, sebelah timur Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan Kabupaten Bantul, dan sebelah barat Kabupaten Bantul dan Sleman. Tari Bedaya Semang merupakan komposisi tari Yogyakarta yang dianggap sebagai pusaka Mataram. Tarian ini menggambarkan pertemuan leluhur antara Panembahan, Senopati, dan Ratu Kidul. Ciri khas tari Bedaya yaitu lemah gemulai dengan tata rias dan berbusana sama, gemerlap, indah, dan agung. Ketoprak adalah kesenian tradisional di Yogyakarta yang dipentaskan dalam bahasa Jawa, bercerita tentang sejarah sampai cerita fantasi dan didahului dengan tembang Jawa. Kostum dari pemain ketoprak menyesuaikan dengan adegan dan jalan cerita serta selalu diiringi dengan irama gamelan dan keprak. Sekaten merupakan rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh dua keraton di Jawa, yakni Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Maulud Penanggalan Jawa, atau dapat disertakan dengan Rabiul Awal Penanggalan Hijriah. Beberapa acara penting perayaan ini adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman Masjid Agung masing-masing keraton, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan rangkaian pengajian di serambi Masjid Agung, dan puncaknya adalah dengan diadakannya perayaan Grebek Maulud sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Perayaan ini dimeriahkan pula oleh pasar malam atau biasa disebut sekatenan yang dilangsungkan di alun-alun utara masing-masing keraton, yang dimana berlangsung selama sekitar 40 hari, dimulai pada awal bulan Sapar atau Safar. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa.
Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh Raja Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Dugaan tersebut didasarkan pada prasasti Siwagra yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Keraton Yogyakarta terdiri dari 3 bagian yang terdiri dari komplek depan keraton, komplek inti keraton, dan komplek belakang keraton. Komplek Dian Keraton terdiri dari geladak pangurakan atau gerbang utama, alun-alun ler, dan masjid gede. Kawasan komplek inti di Keraton Yogyakarta tersusun dari 7 rangkaian pelataran, mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan, yaitu Pagelaran dan Sitinggil, Kamandungan Lor, Srimanganti, Kedaton, Kamagangan, Kembandungan Kidul, dan Sitihinggil Kidul. Sedangkan kompleks belakang keraton terdiri dari alun-alun kidul dan Pelengkung Nirbaya atau kawasan keraton dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan konsep tata ruang yang mengandung filosofi syarat akan makna. Oleh karena itu, kawasan keraton yang perlu dilestarikan keasliannya karena merupakan suatu warisan budaya yang sangat bernilai. Jalan Malioboro dianggap sebagai sumbu filosofis yang menghubungkan Tugu dengan Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, grafis filosofis tersebut terwujud dalam simpul-simpul berupa panggung kerapiak Keraton Yogyakarta, Tugu Golong-Giling yang melambangkan konsep sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan dari adanya hidup. Filosofi dari jalan dari panggung kerapiak menuju Keraton Yogyakarta menggambarkan perjalanan manusia sejak di dalam kandungan, lalu lahir dan beranjak dewasa, hingga menikah dan memiliki anak atau sangkaning dumadi. Sedangkan filosofi jalan dari Tugu Golong-Giling ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia ketika hendak menghadap Sang Khalik atau paraning dumadi, meninggalkan alam fana dunia menuju alam baka atau akhirat. Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti gudeg. Jalan ini juga terkenal sebagai berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik dan melukis. Busana peranakan. Busana peranakan adalah pakaian dinas harian yang dikenakan para abdi jaler atau pria. Bahan yang digunakan untuk membuat baju peranakan berupa kain lurik berwarna biru tua dan hitam. Kemudian dikombinasi corak garis berjumlah 3-4 atau disebut telupapat. Busana peranakan mempunyai makna tersendiri secara harfiah. Arti dari peranakan adalah diperanakan atau rahim ibu yang dimana mempunyai maksud seperti saudara dari satu ibu, sehingga para abdi dalam memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Para abdi dalam mengemban tugas bersama-sama dan menjaga kerukunan satu dengan yang lain menjadi kewajiban demi keharmonisan lingkungan keraton. Menjaga keraton dengan sepenuh hati merupakan tugas utama dari abdi dalam sejak dilantik hingga pensiun. Busana janggan hitam adalah pakaian dinas harian yang dikenakan oleh abdi dalam estri atau perempuan dalam menjalankan tugas di Keraton Yogyakarta. Janggan merupakan baju dengan model menyerupai surjan yang dilengkapi kancing hingga menutup leher. Warna kain yang digunakan harus hitam. Janggan sendiri berasal dari kata jangga yang berarti leher, yang melukiskan keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa pada umumnya. Sementara warna hitam janggan menggambarkan simbol ketegasan, kesederhanaan, dan kedalaman, juga sifat kewanitaan yang suci dan bertakwa.
Yang ketiga, baju surjan. Surjan merupakan pakaian adat Yogyakarta yang biasanya dikenakan kaum pria. Namun pada zaman sekarang, banyak kaum wanita yang memakai baju surjan. Kain yang digunakan memiliki tekstur tebal, berwarna gelap, dan dilengkapi dengan kancing. Ketika dikenakan, surjan dipadukan dengan jarik dan belangkon. Surjan memiliki motif garis lurus yang sejajar. Hal ini melambangkan pembatas antara kebaikan dan keburukan. Surjan tidak hanya sekedar pakaian adat saja, namun sebenarnya surjan merupakan baju takwa, pakaian keagamaan bagi yang mengenakan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengejawantahkan makna filosofis tersebut dalam setiap tutur kata dan perbuatannya. Memakai surjan berarti menyatukan antara fisik atau badan pemakainya dengan nilai-nilai luhur yang terkandung pada surjan. Rumah adat Yogyakarta Joglo mungkin lebih sering didengar orang awam. Rumah joglo adalah rumah yang lazim dibuat oleh masyarakat khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rumah adat joglo sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu rumah induk dan rumah tambahan. Rumah joglo memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Selain itu, rumah joglo juga banyak diadaptasi menjadi hunian-hunian klasik yang khas. Rumah adat kampung. Rumah adat kampung sendiri biasanya dibangun oleh masyarakat biasa. Rumah adat jenis ini dibuat dari soko atau tiang utama yang berjumlah 4, 6, atau 8, dan seterusnya. Atap rumah adat kampung ini terletak pada 12 sisi atas rumah dengan satu bubungan atau wuwung. Gudeg terbuat dari nangka muda, direbus beberapa jam dengan gula aren dan santan. Cara membuat gudeg ala Jogja memerlukan waktu yang sangat lama. Biasanya, gudeg akan disajikan dengan beberapa sayuran lain seperti krecek atau opor ayam. Gudeg diberikan bumbu tambahan termasuk bawang putih, bawang merah, kemiri, biji ketumbar, lengkuas, daun salam, daun jati, dan yang terakhir memberi warna coklat kemerahan pada hidangan. Bapia pato adalah makanan mirip roti dengan bentuk bulat dan memiliki rasa manis. Biasanya, isi dari kue ini adalah kacang hijau, coklat, atau keju. Makanan campuran budaya Indonesia dan Cina ini diberi nama pato sesuai dengan daerah asalnya, yaitu wilayah Pato yang berada di pinggiran kota Yogyakarta. Hidangan ini mirip dengan pie, tetapi ukurannya lebih kecil. Bapia dikemas secara komersial dalam bentuk kotak-kotak kecil dan dijual di banyak toko oleh-oleh di Yogyakarta. Alhamdulillah, akhirnya awake dhewe bisa ngomong pakai uang. Ngomong uang, apa ya? Sepiwe saumpama awake dhewe dolan menyang Malioboro utawa menyang Prambanan wae. Ora,
piye mau maring gembira kawae. Tapi lu enak lan asik menyang pantai Parangtritis wae. Wah, idene apik kabeh. Iya. Saumpama kata gue, kalau dewe tekan kabeh. Loh, opo? Bajute ono. Sen bajut ketemu nih. Sementing awake dhewe mlaku dhisik. Lah, apa mau apa setuju. Umpama orang usahamu, awake dhewe mau dulu. Tok. Yo yo, senengane wae mlaku-mlaku. Apa awake dhewe arep tuku-tuku ning kono wae? Ya wis, ayo awake dhewe tekani tempat rekreasi kabehane. Idep-idep keian. Ya wis, ora apa-apa. Apike sesuk kumpul arep nang omah sapa? Saumpama nang omahe sareng wae kepiye? Lah, omah sampean iki nang ndi ya ora? Cedak kok, muga menyang wae. Wis, nang opo? Akhir-akhirnya awakmu padha melu sanu kabeh.